Kita pasti sepakat mengatakan bahwa dolar Amerika Serikat adalah cadangan dan mata uang internasional. Mungkin sulit dipercaya, tetapi kenyataan telah berubah. Sekarang yuan China menjadi mata uang internasional yang diadopsi oleh berbagai negara untuk perdagangan. Hal ini karena BRICS, di mana para anggota pendiri semakin banyak yang menggunakan yuan China untuk perdagangan lintas negara. Dengan kata lain, negara-negara membuang dolar untuk menghindari penindasan oleh sanksi. Hal ini membuktikan perkataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen benar ketika dia mengatakan sanksi menyebabkan dolarisasi. Baru saja kita mendapat kabar bahwa yuan China telah menggantikan dolar Amerika Serikat, tertinggal dalam penggunaannya dalam perdagangan melebihi 2,5%. China dan Rusia, dua anggota paling penting, telah bergandengan tangan untuk mewujudkan humanisasi. Apa artinya dan apakah ini akhir resmi dari dolar Amerika Serikat? Dalam video ini mari kita cari tahu apa yang telah terjadi dengan baik. Namun, sebelum lanjut pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian mendapat notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. China dan Rusia telah menciptakan strategi utama untuk menggantikan dolar dengan memberikan contohnya kepada dunia. China telah melakukan upaya signifikan untuk mempromosikan penggunaan yuan China dalam perdagangan internasional, khususnya di Rusia, di mana yuan telah melampaui dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama. Mata uang yang paling banyak diperdagangkan. Alasannya Rusia dipilih untuk menunjukkan bagaimana yuan dapat digunakan untuk semua jenis perdagangan, untuk menunjukkan bagaimana negara-negara yang dikenai sanksi oleh Barat dapat melanjutkan perdagangan jika mereka memilih yuan daripada dolar Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina yang gigih membujuk Rusia untuk menggunakan yuan untuk semua transaksi perdagangan. Sebagai hasilnya banyak negara-negara berkembang sekarang melanjutkan transaksi dengan Rusia menggunakan yuan China dan rubel Rusia. Sekarang apa yang dibutuhkan oleh BRICS adalah untuk memperluas strategi ini ke semua negara anggotanya, dan kemudian ke negara-negara yang berdagang dengan BRICS dan negara-negara lain. Peran China sebagai eksportir terbesar di dunia, setiap negara di dunia akan didorong untuk menggunakan yuan China untuk menyelesaikan pembayaran. Rusia mulai menerima penuh yuan China untuk pembayaran, setelah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap perekonomiannya pada Februari tahun 2022, sejak itu, negara-negara berkembang lainnya termasuk anggota BRICS seperti India dan Brazil juga sudah mulai menggunakan yuan untuk perdagangan mereka, terutama untuk komoditas seperti minyak mentah. Misalnya India menghemat 7 miliar dolar dalam biaya penukaran mata uang dengan menggunakan yuan, dan bukan dolar Amerika Serikat untuk membeli minyak dengan harga diskon. Antara tahun 2023 dan pada tahun 2024, yuan China menyumbang 42% dari seluruh transaksi internasional, yang dimulai di Rusia, sementara dolar Amerika Serikat menurun menjadi 39,5% dari seluruh penyelesaian lintas negara. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 3,5% dalam penggunaan dolar Amerika Serikat, sehingga menjadikan yuan sebagai mata uang yang paling banyak digunakan di Rusia. Selama tahun 2023 dan 2024, China dan Rusia memimpin gerakan global menuju dolarisasi. Strategi ini menarik bagi negara-negara berkembang, karena memperkuat mata uang lokal dan perekonomian domestik mereka. Menurut Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexei Overchuk, sekitar 92% transaksi perdagangan antara Rusia dan China, kini dilakukan dalam rubel Rusia dan yuan China, yang berbicara pada formulir BOA untuk Asia di Provinsi Hainan. Overchuk juga menyatakan, niat Rusia untuk memperdalam hubungan keuangan dengan negara lain, dan menggantikan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional, untuk memastikan stabilitas dan keamanan mata uang lokal. Pada bulan Juli tahun 2023 Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan bahwa lebih dari 80% perdagangan antara Rusia dan China dilakukan dalam rubel dan yuan.
Perdagangan bilateral antara China dan Rusia terus berkembang mencapai 4,1 miliar dolar pada tahun 2023, meningkat sebesar 26,3% dari tahun sebelumnya, dengan energi menjadi pendorong utama perdagangan ini. Namun bagaimana dengan penggunaan yuan China dalam perdagangan internasional di seluruh dunia? Penggunaan yuan China dalam perdagangan internasional meningkat ke titik tertinggi pada bulan Juli tahun 2024. Hal ini diakui oleh masyarakat untuk telekomunikasi keuangan antar bank di seluruh dunia. SWIFT adalah layanan pesan antar bank terbesar di dunia, menyatakan bahwa yuan mempertahankan posisinya sebagai mata uang keempat, yang paling banyak diperdagangkan, pada bulan lalu dengan pangsa transaksi global meningkat menjadi 4,74% dari 4,61% pada bulan Juni. Hal ini menandai bulan ke-9 berturut-turut di mana pangsa yuan tetap di atas 4%. Data pembayaran SWIFT adalah ukuran penting dari posisi mata uang di kancah internasional bersama dengan frekuensi penggunaannya di pasar valuta asing, perdagangan komoditas, dan inklusi dalam cadangan devisa pemerintah. Data SWIFT juga menunjukkan bahwa nilai transaksi yang dilakukan dalam yuan naik sebesar 13,4% dibandingkan bulan Juni, melampaui 10,3%, yang tercatat untuk semua mata uang gabungan indeks globalisasi Rand Standard Charter, yang melacak penggunaan yuan internasional terus meningkat tahun ini, setelah peningkatan substansial sebesar 33% pada tahun 2023 selaras dengan data SWIFT. Yang menarik, ketika SWIFT pertama kali mulai melacak penggunaan yuan pada tahun 2011, jumlahnya kurang dari 0,1% pemakaian global. Sejak itu yuan telah meningkat secara signifikan dalam perdagangan. Penggunaan yuan menempati peringkat kedua dengan pangsa pasar sebesar 6%, melampaui euro yang sebesar 5,8%. Seiring dengan upaya negara-negara selatan untuk mengurangi ketergantungannya terhadap dolar Amerika Serikat, pada saat meningkatnya ketegangan geopolitik, yuan berada pada posisi yang tepat untuk memperluas peran globalnya. Hal ini dibuktikan dengan data pada tahun 2023, transaksi dan pembayaran lintas negara dalam yuan berjumlah 52,3 triliun yuan, 24,2%, menurut laporan dari The People's Bank of China, mengenai internasionalisasi yuan untuk perdagangan lintas negara. Transaksi barang yang diselesaikan dalam yuan naik menjadi 25% pada tahun 2023, naik 7 poin presentasi dari tahun 2022. Pada kuartal pertama tahun ini, hampir 30% dari transaksi tersebut dilakukan dalam yuan, menurut Zhu Hexen adalah Bupati Gubernur Bank of China. Tetapi apa yang dilakukan China, khususnya untuk menjadikan yuan China sebagai mata uang internasional? Tidak ada negara yang akan mengadopsi yuan jika tidak digunakan oleh China sendiri sebagai mata uang perdagangan utama. Oleh karena itu pada bulan Maret, yuan China menjadi mata uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi lintas negara di China, melampaui dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Menurut data dari Administrasi Negara Pembayaran dan Penerimaan Lintas Negara, valuta asing dalam yuan mencapai rekor 549,95 miliar dolar pada bulan Februari. Yuan menyumbang 48,4% dari seluruh transaksi lintas negara, sementara porsi dolar turun menjadi 46,7% dari 48,6% bulan sebelumnya. Angka-angka ini mencakup transaksi-transaksi berjalan dan transaksi modal pada bulan Mei tahun ini. Tahun ini bangsa yuan naik menjadi 53%, sementara bangsa dolar Amerika Serikat turun menjadi 43%, euro menjadi 2% dan dolar Hong Kong menjadi 1%. Data-data dari People's Bank of China menunjukkan bahwa transaksi lintas negara tanpa mata uang berjumlah 14,6 triliun yuan. Di tahun kuartal pertama tahun ini transaksi perdagangan barang menyumbang sekitar 20%, jasa dan barang-barang transaksi berjalan lainnya sekitar 5%.
dan investasi langsung sekitar 15%, penggunaan yuan juga meningkat di perdagangan luar negeri China sendiri, dengan 28% perdagangan barang tahun ini dilakukan dalam yuan, apalagi beberapa negara berkembang termasuk Brazil, Argentina, dan Pakistan telah mengumumkan kesediaannya untuk menerima pembayaran yuan dalam perdagangan dengan China. Ada juga laporan media bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk menggunakan yuan untuk perdagangan minyak dengan China, dan negara-negara lain dilaporkan telah beralih ke pembayaran yuan dengan entitas Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Anda harus tahu bahwa tidak semua pembayaran internasional diproses melalui SWIFT. Jaringan tersebut memperkirakan bahwa sekitar 80% pembayaran global melaluinya. Secara teori pembayaran dapat dilakukan di luar sistem SWIFT, menggunakan Cross China sendiri sistem pembayaran internasional, terlebih lagi arus modal ke dan dari Cina, telah meningkat terutama dengan integrasi pasar saham dengan obligasi domestik China dengan Hong Kong, dan dimasukkannya sekuritas berdenominasi yuan dalam indeks internasional pada akhir bulan Mei, yang dipegang investor asing 4,2 triliun yuan dalam surat utang China daratan, meningkat 32% dari tahun sebelumnya. Penerbitan obligasi tanpa denominasi oleh entitas asing di China daratan, yang dikenal dengan obligasi panda juga meningkat sejak tahun lalu. Pada akhir tahun 2022 pengendalian modal dilonggarkan untuk memungkinkan dana yang diperoleh dari penerbitan panda bond untuk ditransfer ke luar negeri dalam kondisi tertentu. Salah satu daya tarik obligasi panda adalah keterjangkauannya yang relatif, dengan tingkat suku bunga nominal di China yang jauh lebih rendah dibandingkan di Amerika Serikat. Antara bulan Januari dan Mei obligasi panda terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa yuan China sedang dalam perjalanan untuk menjadi mata uang internasional berikutnya. Meluncurkan perang dagang, tujuannya sederhana, yaitu untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat, dan menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur. Dan ia percaya bahwa dengan mengenakan tarif terhadap barang-barang China, ia dapat membalikkan ketidakseimbangan ekonomi selama puluhan tahun. Hal yang tidak dapat diantisipasi oleh Amerika Serikat adalah ketahanan China, dan kualitas pandangan ke depan yang strategis, yang membuat perekonomiannya tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih mendiversifikasi hasilnya. Dengan ancaman penerapan tarifnya, justru membuat mereka sendiri berada dalam posisi yang lemah. Awal tujuan sanksi tarif yang seharusnya melumpuhkan China, malah memukul konsumen Amerika dengan 92% dari beban tarif, dibebankan kepada mereka, sementara mesin manufaktur China sebagian besar tidak terpengaruh. Amerika Serikat tidak menyangka kemampuan China untuk menerima pukulan, dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Fokus Amerika Serikat yang sempit pada kemenangan jangka pendek, yang menjadi fokus China dalam jangka panjang membangun industri internalnya, mendiversifikasi mitra dagangnya dan memperluas jangkauan diplomatiknya melalui inisiatif seperti inisiatif Belt and Road pada tahun 2023, perdagangan China dengan negara-negara maju melampaui perdagangannya dengan Amerika Serikat. Ini merupakan indikator yang jelas, bahwa permainan sebenarnya adalah perubahan pengaruh tidak terjadi dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, namun dalam kemampuan China untuk memupuk aliansi ekonomi baru. Kebijakan isolasionis ekonomi dan diplomatik Amerika Serikat mempunyai konsekuensi jangka panjang. Sementara Washington terobsesi dengan tarif dan ketidakseimbangan perdagangan. China justru membangun koalisi yang lebih besar, 120 negara dari Afrika, Asia, hingga Amerika Latin, melalui investasi strategis di bidang infrastruktur, dan kesepakatan perdagangan. Ketika para pemimpin ekonomi dunia yaitu AS, mendapati dirinya terisolasi dengan sekutu-sekutu tradisionalnya yang beralih ke China untuk berdagang. Sebaliknya, kemitraan dan keselarasan politik China muncul tidak hanya sebagai sebuah negara pemain ekonomi yang dominan, tetapi juga sebagai suara global terkemuka dalam membentuk kembali struktur pemerintahan internasional, agar lebih mencerminkan realitas. Saat Eropa terjebak dalam ketegangan dengan Amerika Serikat,
ketegangan semakin terpecah di antara dua raksasa, ketika Amerika Serikat memberlakukan tarif dan sanksi terhadap negara tersebut. Eropa yang tereliminasi terpaksa mencari kemitraan ekonomi alternatif, namun tidak seperti Amerika Serikat yang berfokus untuk mengganggu China. China menjangkau Eropa dengan menawarkan perjanjian perdagangan, yang menekankan saling menguntungkan, dan kolaborasi jangka panjang. Para pemimpin Eropa semakin menyadari bahwa bersekutu dengan Amerika Serikat mungkin tidak akan berhasil. Kepentingan terbaik mereka karena China menjadi mitra paling penting bagi perdagangan global, dan stabilitas geopolitik Uni Eropa yang pernah menjadi pendukung setia tatanan liberal yang dipimpin Amerika Serikat, kini berada dalam posisi genting yang terpaksa menghadapi realitas ekonomi baru, di mana pengaruh China begitu pesat.